nonton televisi di rumah ya, apakah masih bisa dimaafkan kalau Christian menilai saya menjual narkoba untuk anak kelas 2, kelas sampai kelas 5 SD untuk mereka, dan harga narkoba waktu itu saya katakan saya menjual 1 daun ganja dengan harga 5.000, mereka mengumpulkan uang sehari 200 rupiah, 300 rupiah, sampai sekumpulan anak-anak kumpulkan sampai 5.000, saya baru kasih narkoba itu ya. Setelah anak-anak, seiring dengan waktu dosa semakin berkembang, bukan lagi anak-anak, saya mempermainkan kaum wanita ya, saya mencemarkan hidup mereka. Menurut Christian, apakah orang seperti saya ini layak dimaafkan? Gitu. Nah, jadi ini bukan persoalan layak dimaafkan atau tidak. Ini adalah persoalan saya mau berubah atau enggak. Selagi saya tetap hidup dalam masa lalu saya, kita akan terus dihantui oleh pemikiran yang seperti itu. Ini bukan persoalan saya bisa dimaafkan enggak. Kalau Christian menanyakan saya layak dimaafkan enggak? Kalau saya secara pribadi saya pun jawab, saya ini layak dihukum. Saya layak diinjak-injak di kampung. Saya layak dihancurkan oleh keluarga dari anak-anak ini. Saya layak dipukul. Tapi bukan lagi itu sasaran kita. Bukan lagi itu fokus kita. Mau layak dimaafkan ataupun tidak, ya mari kita sadar bahwa kita perlu berubah. Itu. Iya, ada pertanyaan yang sangat menantang dari pemirsa yang ada di rumah, dari 4177 buat saudara Robert. Apakah Anda yakin bahwa Anda pasti sudah berubah? Iya, saya yakin. Saya akan jawab kepada, ada namanya? Tidak ada. Ya, saya jawab kepada saudara yang ada di rumah, apakah saya yakin bahwa saya sudah berubah? Saya akan kasih konsep perubahan seperti ini. Perubahan itu menceritakan soal proses, betul? Ke depan setelah pulang dari tempat ini, saya bisa mengalami sebuah persoalan, betul ya? Entah itu persoalan baik dengan keluarga saya, dengan teman saya, ataupun dengan siapapun, saya bisa mengalami persoalan ya. Tapi dikatakan berubah dalam arti apa? Kalau berubah yang dimaksudkan adalah dengan yang berhubungan dengan masa lalu saya akan memberikan jawab kepada saudara yang dari rumah bahwa saya mengatakan bahwa 100% saya berubah. Ya. Nah, jadi perlu kita yakin, jangan lagi kita ragu. Tapi memang sesungguh benar. Kalau kita sudah berubah, yakinlah bahwa kita berubah. Sudah berubah. Jangan setengah-setengah atau gimana ya. Tapi sekali lagi ingat, perubahan itu menceritakan soal proses. Kalau saya mengatakan bahwa hari ini saya berubah, atau Pak Bagus hari ini berubah, atau Mbak Dita hari ini berubah, apakah ke depan setelah ini kita tidak menghadapi persoalan lagi? Enggak, kita tetap akan menghadapi persoalan. Bisa jadi persoalan yang ditawarkan kepada kita adalah persoalan yang berhubungan dengan masa lalu kita lagi. Bisa jadi. Nah, dengan kata lain, perubahan ini juga menceritakan sebuah proses. Namun kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada saya, apakah saya sudah berubah dari masa lalu saya katakan 100% bahwa saya sudah berubah. Dan buktinya adalah saat ini, pada saat kita ungkit mengenai masa lalu dari Bapak sama sekali tidak minder masalah. Saya tidak benci dengan orang yang melakukan hal itu kepada saya lagi. Berbeda dengan ketika saya SMP. Sekali lagi, ketika saya diajak cerita tentang masa lalu saya selalu menangis. Apalagi melihat perlakuan orang ini terhadap saya. Ya, itu waktu saya SMP. Ketika ditanya selalu menangis. Ketika ditanya selalu menangis. Ya. Kalau hari ini enggak lah. Misalnya ketemu berpapasan secara langsung, serunya, apa yang terjadi? Ya, ini serunya. Waktu ketika saya SMA kelas 2, saya punya keberanian yang menantang diri saya sendiri. Saya mengatakan seperti ini. Izinkan saya cuma berkata dalam hati saya. Kalau yang waktu itu Tuhan tahu, saya berkata pada Tuhan, izinkan saya untuk ketemu dengan orang ini yang sudah melecehkan saya dan beberapa saudara saya ini secara seksual ya. Izinkan saya untuk bertemu dengan dia. Dan memang suatu waktu saya diizinkan bertemu dengan dia. Ketika saya bertemu dengan dia, saya mengambil sikap keberanian untuk ngapain? Saya salamin dia dan saya mengatakan bahwa saya maafkan kamu. Itu yang saya lakukan waktu saya kelas 2 SMA. Dan setelah selesai itu, sepertinya ada batu yang begitu besar itu lepas begitu saya dari hati saya. Plong gitu ya. Plong gitu. Berat nggak sih pada saat mau ketemu gitu, mau melangkah? Pastilah. Ada nggak cepat maju mundur? Sama saja murid tidak mengerjakan PR, mau mengaku ke gurunya, Bu, saya nggak ngerjakan PR hari ini. Sama, pasti ada rasa berat, itu pasti ada. Ya, tapi gimana mau diakui atau tidak diakui, kita akan menghadapi realita, betul kan? Lebih baik kita segera
mengakuinya dan kita segera menyelesaikannya. Nah itu waktu itu saya cara menyelesaikannya. Iya, Gitu. baik. Ada satu lagi SMS terakhir. Ya, dari 3650, saya mengalami masa kecil saya sering dipukuli sama bapak saya. Terus saya diusir dari rumah. Saya cari makan, tidur di jalanan. Gimana cara saya untuk melupakan sakit hati saya terhadap bapaknya? Ya, kalau memang pengalamannya cukup pahit ya, dipukuli, kemudian diusir. Iya. Ya, tapi kalau lihat bagaimana narasumber kita, Robert, bisa menyalami ya orang yang waktu itu sudah melakukan pelecehan, sudah menyakiti fisik maupun batin, dan menjadikan itu sebagai kelegaan ya, kelegaan yang luar biasa. Maka percayalah kalau Anda bisa datang ke rumah orang tua Anda, kemudian salami ya, Minta maaf. bahkan Anda minta maaf ya, karena sudah pergi dari rumah meskipun Anda pergi karena diusir ya. Anak yang kembali, kemudian peluk orang tua Anda, berikan sesuatu yang mereka sukai, maka pasti luar biasa ya. Betul. Pasti sambutan ayah Anda akan luar biasa, dan itu akan menjadi obat yang paling mujarab ya untuk hati Anda. Betul. Jadi intinya adalah keputusan. Betul. Keputusan yang diambil. Ya, baik. Sayang sekali pada akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kita. Mungkin di akhir acara boleh diberikan tips-tips secara singkat saja bagaimana caranya untuk bisa berdamai dengan masa lalu. Silakan Pak Robert. Ya, sekali lagi saya akan ulangi beberapa poin yang sudah kita bicarakan tadi. Sebenarnya tips ini kembali kepada orang yang bersangkutan ya. Kembali lagi, satu tips pertama tadi, kita harus sadar bahwa diri kita ini adalah orang yang butuh ditolong. Ya. Kita harus sadar bahwa banyak kelemahan dalam diri kita. Ya, kedua, kita butuh wadah. Kita butuh satu sekelompok orang atau saya sebut komunitas untuk memotivasi, untuk menegur, untuk menghibur kita, untuk menguatkan kita. Dan ketiga, kita perlu melatih mendisiplinkan diri. Kita perlu mendisiplinkan diri untuk mengubah dari kebiasaan-kebiasaan buruk, kita ubah jadi kebiasaan-kebiasaan baik. Yang dulunya contoh kecil saja, yang dulunya biasanya bangun jam 9 pagi, 7 tahun berturut-turut bangun jam 9, jam 10. Ya, akhirnya hari ini harus belajar bangun jam 5 pagi, itu nggak mudah. Tapi itu harus dilakukan kalau dia mau mencari pekerjaan, kan begitu. Ya, ada yang terakhir sekali lagi saya mau sharing kepada teman-teman pemirsa di rumah, yang paling terpenting adalah bergantunglah hidup kita kepada Tuhan. Itulah yang paling penting. Ya. Nah, di atas semuanya ini kembali kepada keputusan yang sudah kita bicarakan tadi. Kalau 4 tips ini atau pengalaman saya segudang atau sebanyak-banyaknya kita tidak ada keputusan untuk sadar dan mau berubah, tetap saja kita akan melakukan hal yang sama. Tidak akan ada hasilnya. Tidak akan ada hasilnya. Iya, baik. Silakan tips dari Bapak. Ya, singkat saja ya, hidup itu kan pilihan ya. Ya. Jadi kita harus menentukan pilihan, atau kalau kita tidak menentukan pilihan, maka pilihan itu yang akan menentukan hidup kita. Betul. Jadi kalau kita tidak menentukan pilihan dan kita tetap hidup di masa lalu, maka pilihan kita untuk hidup di masa lalu itu akan menentukan hidup kita. Ya, kita akan hidup di masa lalu terus gitu. Ya. Ya. Baik. Ya pemirsa, akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kita. Namun pemirsa bila mau mendapat jawaban dari kami, bisa meng-SMS kami setelah acara ini berlangsung. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih Sama-sama. para narasumber kami yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Terima kasih terutama untuk hatinya. Ya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini, karena acara ini juga tidak mungkin bisa terselenggara tanpa bantuan dan kerjasama dari Anda. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para pemirsa yang telah setia menyaksikan acara ini dan juga setia untuk mengirimkan SMS-nya kepada kami. Namun kami mohon maaf pemirsa, karena tidak semua SMS dapat kami bacakan pada malam hari ini mengingat terbatasnya waktu. Namun sebagaimana tadi Anda sudah sampaikan, apabila Anda tetap berkeinginan untuk